Yo, halo guys, kembali channel gua. Kali ini gue mau nanya tentang pembahasan seru gua lagi ya. Di cerita kali ini masih antara pembicaraan Guy dan Diablo. Di sini Guy bertanya kepada Diablo, kenapa Diablo mau menjadi bawahan Rimuru? Karena menurut Guy itu Rimuru itu nggak punya kelebihan apapun. Diablo menyangka hal tersebut karena Diablo sudah lama mengawasi Rimuru saat Diablo masih di dunia bawah. Menurut Diablo, kalau Rimuru itu merupakan sosok Tuhan yang dia cari selama ini. Menurut Diablo itu, Rimuru itu mempunyai potensi untuk menguasai dunia. Tapi menurut Guy, Rimuru itu nggak punya harapan untuk menguasai dunia. Oke, di sini scene berpindah ya ke Reberion ya, karena cuma sebentar doang di sini. Di sini berpindah ke Reberion, tempat para dewan barat mengadakan rapat ya. Di saat rapat diadakan, di situ ada Testarossa yang menjadi perwakilan dari Tempest. Di sini para dewan membicarakan tentang kondisi wilayah barat yang semakin memburuk dan juga Demon Lord Guy Crimson yang melakukan invasi terhadap negara barat dengan cara mengirimkan pasukannya. Di rapat sebelumnya, para dewan barat memutuskan bagian militer dewan barat akan dipimpin oleh Tempest. Tapi para dewan barat bingung kenapa Rimuru malah mengirimkan seorang wanita cantik bernama Testarossa untuk memimpin pasukan militer. Mereka mempertanyakan kepantasan Testarossa. Sebagian ada yang menolak keberadaan Testarossa, tapi sebagian lagi ada yang menerima Testarossa karena takut Rimuru mengamuk lagi. Di sini Testarossa hanya tersenyum dan dia akan membuktikan kepantasan dirinya menyandang posisi yang telah diberikan tuannya, Rimuru. Testarossa bilang kalau ada seorang pengkhianat di organisasi Dewan Barat. Testarossa menatap tajam ke seseorang bernama Johan Rostella. Testarossa bilang kalau Johan adalah pengkhianatnya. Johanlah yang memerintahkan seseorang untuk menyabotase barir pertahanan suci negara Ingrasia yang dibuat untuk mencegah penyerangan terhadap Ingrasia. Johan mulai berkeringat dingin, tapi Johan berusaha membela diri karena omongan Testarossa itu tidak ada buktinya. Tiba-tiba ada seorang prajurit datang. Prajurit itu bilang kalau barir pertahanan telah hancur dan banyak iblis yang bermunculan dan menyerang para warga. Setelah mendengar hal tersebut, para dewan percaya dengan omongan Testarossa. Tatapan anggota dewan menuju kepada Johan. Para anggota dewan bertanya kepada Johan, alasan Johan berkhianat. Di situ Johan tersenyum. Johan bilang kalau Johan sudah muak dengan para dewan yang bekerja sama dengan monster bernama Rimuru. Seharusnya kekuasaan dunia itu mutlak milik manusia. Karena itu Johan dan Grumble berencana untuk membunuh Rimuru dengan cara mengadu domba antara Demon Lord Rimuru dan Demon Lord Guy Crimson. Agar rencananya berhasil, Johan menjadikan Ingrasia sebagai tumbal agar salah satu bawahan Rimuru mati dan Rimuru murka kepada Demon Lord Guy Crimson dan perang pun akan terjadi. Tiba-tiba muncul gerbang di dalam ruangan. Saat gerbang itu terbuka, muncul seorang wanita berambut hijau bernama Mizari yang merupakan salah satu dari 7 primordial demon. Johan tertawa terbahak-bahak karena rencananya berhasil. Padahal dia sendiri juga tahu kalau dia akan mati juga oleh Mizari. Tapi Johan bingung, kenapa Mizari belum membantai semua orang di ruangan tersebut. Testarossa bilang kalau Johan terlalu menganggap remeh musuhnya. Mizari menyapa Testarossa dengan bilang, lama tidak bertemu Blanche. Testarossa bilang kalau dia sudah diberi nama oleh tuannya, karena itu lebih baik Mizari memanggilnya dengan nama Testarossa. Mizari kaget karena mengetahui kalau Blanche sudah mempunyai nama. Satu ruangan kaget karena Mizari memanggil Testarossa dengan panggilan Blanche yang artinya putih, karena seharusnya keberadaan si putih itu tidak boleh muncul ke dunia. Testarossa bertanya kepada Mizari, apakah Mizari datang untuk berperang? Mizari bilang kalau dia datang hanya untuk memastikan barir pertahanan negara Ingrasia telah dihancurkan. Karena itu Mizari akan undur diri daripada harus berurusan dengan Blanche yang sudah diberi nama. Mizari pun langsung pergi. Testarossa juga sudah menyelesaikan masalah di Ingrasia. Johan dan para bawahannya pun ditangkap. Oke guys, sampai sini dulu, nanti bakal goting di video selanjutnya ya.
Oke, see you next